Dikisahkan dari sahabat Jabir, Nabi Muhammad SAW mendatangi kami kemudian beliau bersabda, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki seorang hamba telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun di puncak gunung di sebuah pulau yang dikelilingi dengan lautan yang lebar dan tinggi gunung itu adalah 30 zirah. Jarak dari setiap tepi lautan yang mengelilingi gunung itu adalah 4000 farsah. Di gunung itu terdapat sebuah mata air selebar beberapa jari. Dari mata air itu mengalir air segar dan berkumpul ke sebuah telaga di kaki gunung. Di sana juga terdapat pohon-pohon delima yang selalu berbuah setiap hari sebagai bekal hamba tersebut beribadah kepada Allah setiap harinya. Setiap kali menjelang sore, hamba itu turun dari gunung ke telaga untuk mengambil air wudhu, sekaligus memetik buah delima lalu memakannya, baru kemudian mengerjakan salat. Usai salat, hamba itu selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, supaya kelak ketika ajalnya menjemput, dia wafat dalam keadaan bersujud kepada Allah dan dia juga berdoa supaya setelah kematiannya, jasadnya tidak dirusak oleh bumi dan oleh apapun juga sampai datangnya hari kebangkitan. Allah Ta'ala pun mengabulkan semua doa hamba tersebut. Kemudian Allah berfirman, "Masukkan hambaku ini ke surga dengan sebab rahmatku." Hamba tersebut berkata, "Dengan sebab amalku ya Rabb." Allah berfirman, "Masukkan hambaku ke surga dengan sebab rahmatku." Hamba tersebut tetap berkata, "Dengan sebab amalku ya Rabb." Kemudian Allah berfirman, "Sekarang coba timbang amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan kepadanya." Ternyata setelah ditimbang, nikmat penglihatan yang telah diberikan Allah kepada hamba itu menyamai timbangan amal ibadah yang telah dilakukannya selama 500 tahun. Dan masih tersisa anggota tubuh lain yang belum ditimbang, sedangkan amal hamba tersebut ternyata sudah habis. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Sekarang masukkan hambaku ini ke neraka." Mendengar perintah Allah itu, kemudian para malaikat menggiring hamba tersebut ke neraka. Tiba-tiba ketika akan digiring ke neraka, hamba itu berteriak sambil menangis, "Ya Rabb, masukkan aku ke surga dengan rahmat-Mu." Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Tahan dulu wahai malaikat, dan bawa dia ke sini." Hamba itu lalu dibawa oleh para malaikat ke hadapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Wahai hambaku, siapakah yang telah menciptakanmu yang sebelumnya kamu bukan apa-apa?" Hamba itu menjawab, "Engkau ya Rabb." Kemudian Allah berfirman, "Siapakah yang telah memberimu kekuatan sehingga kamu mampu beribadah kepadaku selama 500 tahun?" Hamba tersebut menjawab, "Engkau ya Rabb." Allah berfirman, "Siapakah yang telah menempatkanmu di sebuah gunung yang berada di tengah-tengah laut yang luas, mengalirkan dari gunung tersebut air yang segar sedangkan di sekelilingnya adalah air asin, yang menumbuhkan buah delima setiap malam yang seharusnya hanya setahun sekali berbuah, serta siapa yang telah memenuhi permintaanmu ketika engkau berdoa supaya dimatikan dengan cara bersujud?" Hamba itu menjawab dengan wajah menunduk, "Engkau ya Rabb." Allah berfirman, "Itu semua tak lain adalah atas rahmatku, dan dengan rahmatku juga engkau aku masukkan ke surga." Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Masukkan hambaku ini ke surga, engkau adalah sebaik-baik hamba wahai hambaku." Dan dimasukkanlah hamba itu ke dalam surga berkat rahmat Allah Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya, segala sesuatu itu berkat rahmat Allah wahai Muhammad." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Demikian kisah seorang hamba yang beribadah 500 tahun semoga bisa menjadi iktibar dan pelajaran berharga." Ahli ibadah tersebut mendapat teguran keras dari Allah hingga masuk neraka dan akhirnya dimasukkan ke surga setelah mengakui kebesaran Allah dengan segala rahmatnya. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan pernah merasa aman dengan rahmat Allah, sehingga membuat kita enggan dan meninggalkan amal saleh. Karena Allah berfirman dalam Quran, "Itulah surga yang dikaruniakan untuk kalian, disebabkan amal saleh kalian dahulu di dunia. Tapi ingat,
Jangan pernah merasa ujub berbangga diri dengan amalan, sebab tidak ada keimanan dan ketaatan yang menyebabkan seorang masuk surga melainkan karena rahmat Allah Ta'ala.